Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita tentang Bapak Presiden Jokowi yang berusaha menghentikan perang yang berada di Israel Gaza. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua. Dan sedekah juga bisa membantu perubahan pada hidup kita. Lanjut ke ceritanya. Presiden Jokowi membuktikan bahwa pemerintah Indonesia all out membela Palestina. Setelah berjuang di DKPBB gagal, Jokowi akan ke Arab Saudi, lalu lanjut ke Amerika, bertemu Presiden Joe Biden. Harapan Indonesia dan masyarakat saat ini sama. Perang yang akan terjadi di Gaza harus segera dihentikan. Sebenarnya berbagai upaya sudah dilakukan Indonesia untuk membela Palestina. Salah satunya disampaikan dalam sidang DKPBB di New York, Amerika Serikat, Selasa 24 Oktober 2023. Namun, upaya itu gagal karena ada penolakan dari Inggris dan Amerika Serikat. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga sudah mengirimkan bantuan untuk warga Palestina. Untuk tahap awal, Indonesia mengirimkan 51,5 ton bantuan yang berisi makanan, obat-obatan, dan lain-lain ke Palestina. Sabtu 4 November 2023. Pagi besoknya, Minggu 5 November 2023, jutaan orang kumpul di Monas, Jakarta untuk mengirim doa sekaligus mengutuk tindakan genosida Israel terhadap Palestina. Sekarang giliran presiden yang langsung turun tangan. Jokowi akan bertolak ke Saudi untuk menghadiri sidang luar biasa konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerja Sama Islam KTT OKI, Jumat 10 November 2023 malam. Forum ini diagendakan khusus untuk membahas Gaza, Palestina, yang saat ini terus-menerus dibombardir Israel. Memang khusus membicarakan Gaza, kata Jokowi, usai meninjau SMA 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis 9 November 2023. Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan membeberkan poin apa saja yang akan disampaikannya di hadapan para pemimpin negara-negara Arab. Belum bicara soal Gaza, tapi yang jelas nanti insya Allah besok malam saya akan meluncur ke Saudi Arabia untuk ikut dalam KTT OKI khusus Gaza, ungkapnya. Dari OKI, Jokowi melanjutkan perjuangan dengan terbang ke Amerika Serikat. Dia akan bertemu Presiden Amerika, Joe Biden. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengaku dirinya diutus negara-negara Arab untuk menyuarakan agar Israel menarik mundur pasukan militernya dari wilayah Gaza. Dari hasil OKI nanti, saya akan diutus untuk menyampaikan kepada Presiden Joe Biden agar perang di Hamas Israel bisa di-stop, bisa segera dihentikan. Namun yang dibicarakan apa nanti masih pada hari Sabtu atau Minggu, jelas kepala negara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengaminkan informasi yang disampaikan Jokowi. Dia bilang forum OKI digelar pada 12 November. Ya, betul. Presiden direncanakan akan hadir pada KTT luar biasa OKI untuk bahas Gaza. Aku Ari. Ari juga mengonfirmasi kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat untuk bertemu Biden. Menurut Ari, pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi undangan Biden. Undangannya pun telah sampai ke meja kerja Jokowi sejak sebulan lalu. Ya, memang Presiden Jokowi mengundang Presiden Jokowi untuk mengunjungi Washington DC 13 November 2023, kata Ari. Ketika ditanya poin apa saja yang akan disampaikan Jokowi saat KTT dan bertemu Biden, Ari mengaku belum mengetahui pasti. Nanti saja ya, pasti akan diupdate oleh Menlu Retno, singkat dia.
pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengapresiasi Jokowi yang akan ke Arab lalu bertemu Presiden Biden. Dia juga berharap Presiden untuk betul memanfaatkan forum itu untuk mendesak agar perang segera dihentikan. Desakan itu, kata dia, bisa Jokowi sampaikan langsung saat bertemu Biden. Lalu Jokowi, lanjut dia, juga harus menyaksikan Biden tentang dampak yang akan dialami Amerika Serikat bila gagal meminta Israel menghentikan serangannya ke Palestina. Dunia tentu tidak bersimpati kepada Amerika Serikat karena telah membiarkan rakyat sipil terutama anak-anak, perempuan, dan orang tua menjadi korban serangan. Ini tentu akan membahayakan kepentingan Amerika Serikat di bagian belahan dunia, juga warga Amerika Serikat, tegas Hikmahanto dalam keterangan tertulis kepada rakyat Merdeka, Kamis 9 November 2023. Guru Besar Fakultas Hukum UI, FHUI, ini juga menilai langkah Amerika Serikat membiarkan Israel terus membabi buta menyerang rakyat tak berdosa di Palestina akan mempengaruhi legitimasi negara Paman Asam sebagai negara besar yang selalu mengusung nilai-nilai hak asasi manusia, HAM. Bila Amerika Serikat terus membiarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Gaza, negara-negara lain tentu akan terdorong untuk terlibat dalam perang di Gaza. Perang Dunia Ketiga pun berada di ambang pintu, papar Hikmahanto. Ini jelas bertentangan dengan prinsip Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang selalu ingin menjadikan garda terdepan untuk memastikan perdamaian dan adanya keseimbangan kekuatan. Pungkar Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi ini. Adapun kondisi terkini di Palestina sangat mengkhawatirkan, apalagi setelah informasi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bahwa perbatasan Rafah, Mesir ke Gaza ditutup sejak Rabu, 8 November 2023. Alasan penutupan dikarenakan demi keamanan. Namun alasan keamanan tersebut tidak disebutkan secara spesifik. Rafah adalah satu-satunya pintu penyerangan bagi warga di jalur Gaza dan juga menjadi pintu masuk pengiriman bantuan internasional bagi pengungsi Palestina. Sejauh ini, ratusan warga negara asing dan warga Palestina dengan 2 keluarga negaraan telah dievakuasi dari Gaza melalui kawasan tersebut. Jokowi kembali menegaskan dukungannya Indonesia untuk perjuangan bangsa Palestina serta seruan gencatan senjata di tengah perang Israel-Palestina yang terus memanas. Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan Duta Besar Palestina, Juhair al-Sun, saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina tahap kedua di Base of Pangkalan Udara Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Senin 20 November 2023. Alhamdulillah, pagi-pagi hari ini kita akan mengirimkan bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza. Ada 2 pesawat yang akan mengangkat 21 ton obat-obatan, kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan dan barang keperluan lainnya, sesuai kebutuhan masyarakat Gaza, kata Jokowi. Bantuan bersumber dari anggaran pemerintah, bernilai total 31,9 miliar. Selain itu, juga ada sumbangan dari perusahaan swasta dan masyarakat antara lain dari PT Paragon Teknologi dan Inovasi, Indonesia Humanitarian Alliance, Kita Bisa, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, dan We Care. Sama seperti bantuan tahap pertama, pesawat nanti akan menuju EI, Aris, baru setelah itu akan didistribusikan ke Gaza. Setelah bantuan kemanusiaan, Jokowi memastikan Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina. Sebagai salah satu utusan khusus Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia juga sedang berada di beberapa negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza segera dihentikan dan segera dilakukan gencatan senjata.
bantuan kemanusiaan pun bisa masuk dengan baik untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, papar Jokowi. Sekali lagi saya tegaskan, Indonesia akan terus bersama-sama mendukung perjuangan bangsa Palestina. Tandas Presiden ke-7 RI ini. Itulah presiden kita, presiden yang ke-7, Bapak Jokowi, yang terus bersama mendukung perjuangan bangsa Palestina. Nantikan berita dan cerita-cerita yang lainnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.